Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Biarkan aku mencoba. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan perlahan menaiki tangga. Tuan Chen, saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Saya bahkan tidak dapat melanggar batasan ini. Chen Biking berkata dengan cemas. Jangan khawatir, meskipun saya tidak dapat melanggar batasan ini, saya tidak akan terluka. Chen Ping tersenyum tipis dan menaiki tangga. Karena Chen Ping bukanlah seorang penekan, meskipun dia menaiki tangga, dia tidak dapat memicu pelarangan. Kalian naik duluan. Jangan bergerak setelah kalian naik. Tunggu aku melanggar batasan kali ini. Chen Ping meminta Ji Yun dan yang lainnya naik ke lantai 4 dulu. Dia ingin mendobrak batasan di lantai 3 dan 4. Dalam hal ini, Chen Biking bisa naik ke lantai 4. Mengenai cara meninggalkan menara, Chen Ping sedang memikirkan caranya. Ji Yun dan yang lainnya mengangguk, lalu naik ke lantai 4, sementara Chen Ping berkata kepada Chen Biking, Nona King, Anda memicu pembatasan, saya akan melanggarnya. Oke, Chen Biking mengangguk, lalu perlahan menaiki tangga. Tepat setelah Chen Biking melangkah ke tangga, terdengar suara mendengung, dan cahaya putih muncul, diikuti oleh rune misterius kecil yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan sekitarnya. Rune misterius ini memancarkan kekuatan aneh, dan langsung menjatuhkan Chen Biking. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Sambil melambaikan telapak tangannya, tanda formasi muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, telapak tangan Chen Ping menamparkan formasi terlarang, dan kedua rune itu mulai melakukan konfrontasi sengit. Chen Biking menatap kosong, dia tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, benar-benar dapat menolak formasi terlarang di menara. Tapi ketika Chen Ping memecahkan formasi terlarang, Ji Yun dan yang lainnya yang telah mencapai lantai 4 tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Saya melihat harta karun ditempatkan di lantai 4. Semua harta karun ini memancarkan cahaya ilahi. Sekilas, terlihat jelas bahwa itu bukanlah benda biasa. Begitu banyak harta karun, Lin Keting berkata dengan mata penuh cahaya. Tuan Chen berkata kita tidak akan diizinkan bergerak dengan santai. Ji Yun mengingatkan Lin Keting bahwa dia takut Lin Keting akan berlari untuk mengambil harta itu secara pribadi. Jangan khawatir, saya tidak akan mendapatkannya. Meskipun harta ini bagus, risikonya tidak sebanding dengan saya, kata Lin Keting. Lin Keting tidak bodoh. Dia tahu ada banyak bahaya di menara ini. Jika dia kehilangan nyawanya demi harta karun ini, itu tidak sepadan. Hidupnya jauh lebih berharga daripada harta karun ini. Itu bagus. Ji Yun mengangguk. Tapi begitu Ji Yun selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju harta karun itu. Ternyata itu adalah binatang guntur. Orang ini tidak bisa menahannya lebih lama lagi setelah melihat harta karun ini. Dia mengikuti Chen Ping dan yang lainnya masuk karena dia ingin menemukan harta karun itu. Sekarang kesempatan ada di depannya, dan Chen Ping belum datang, dia pasti bisa mendapatkan harta karun itu dan melarikan diri. Ji Yun dan yang lainnya ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Saya melihat binatang guntur mengambil harta karun, tetapi saat ia menyentuh harta karun itu, binatang guntur itu sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam suatu kekuatan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Binatang petir itu berteriak minta tolong kepada Ji Yun dan yang lainnya karena ketakutan, tapi tidak ada yang bergerak. Lagi pula, mereka tidak berteman dengan binatang guntur, dan orang ini ingin memanfaatkan kesempatan untuk merebut harta karun itu. Tentu saja Ji Yun dan yang lainnya tidak akan datang untuk menyelamatkan. Saya melihat seberkas cahaya menghantam binatang petir itu, dan tubuh binatang petir itu hancur sedikit demi sedikit. Hanya butuh beberapa saat bagi binatang petir itu untuk menghilang secara langsung, roh dan wujudnya hancur total.
Ji-Yun dan yang lainnya kaget saat melihat adegan ini. Jika seseorang baru saja pergi untuk mengambil harta karun itu, mungkin inilah hasilnya. Ini sungguh mengerikan. Kekuatan semacam itu, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dapat langsung melenyapkan biksu Mahayana seperti binatang guntur. Ji-Yun dan yang lainnya tidak berani bergerak, mereka hanya bisa menunggu Chen Ping dengan hampa. Pada saat ini, Chen Ping berusaha mati-matian untuk mematahkan formasi yang membatasi, dan keringat sudah terlihat di dahinya. Tuan Chen, jika tidak berhasil, jangan coba lagi. Bagaimanapun, saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun dan saya sudah terbiasa. Chen Biking melihat Chen Ping berjuang keras, jadi dia berkata, lain-lain, Chen Ping belum pernah melihat beberapa rune formasi pada formasi tersebut, dan itu tampak sedikit lebih rumit daripada rune ilahi yang telah dia pelajari. Jangan khawatir, aku bisa membukanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sebuah mata langsung muncul di dahinya. Segera setelah mata Tianming terbuka, formasi terlarang muncul sepenuhnya di depan Chen Ping. Namun, Chen Ping tahu bahwa semua metode kembali ke sekte mereka, bahkan formasi dan rune yang kompleks pada akhirnya tidak akan pernah meninggalkan sekte mereka, dan pada akhirnya akan ada mata formasi untuk mengendalikannya. Tanda seru, dan harus ada cara untuk menyediakan energi untuk formasi tersebut, jika tidak maka formasi tersebut tidak akan dapat beroperasi sendiri. Memikirkan hal ini, Chen Ping melihat sekeliling. Saat mata Chen Ping tertuju pada tangga, matanya tiba-tiba berbinar. Di bawah pandangan Chen Ping, tangga berubah menjadi coklat. Ini membuktikan bahwa tangga ini mempunyai energi. Ketika Chen Ping melihat ke langit, langit berwarna abu-abu. Munculnya warna merah kecoklatan yang tiba-tiba berarti tangga ini bukanlah hal yang biasa. Rotasi jauh dari formasi terlarang bergantung pada energi yang diangkut oleh tangga ini. Nona King, menjauhlah, Chen Ping berkata pada Chen Biking. Chen Biking mengangguk, lalu mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Aku melihat Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian cahaya keemasan meledak. Cahaya pedang menebas dan langsung memotong tangga. Tangga yang tampak biasa itu tiba-tiba runtuh pada saat ini. Tubuh Chen Ping juga jatuh dari tangga. Saat ini, tidak ada tangga yang menghubungkan lantai 3 dan 4. Chen Biking tidak mengerti mengapa Chen Ping memotong langkah tersebut, jadi dia bertanya dengan bingung, Tuan Chen, mengapa Anda memotong langkah tersebut? Jika kamu memotong tangga ini, formasinya akan rusak secara alami. Jika kamu tidak percaya padaku, ikuti aku ke lantai 4 dan lihat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat dan mencapai lantai 4. Wajah Chen Biking penuh keraguan, tapi dia tetap melompat. Meskipun dia khawatir, dia benar-benar mencapai lantai 4 tanpa terhalang oleh formasi terlarang. Kali ini, wajah Chen Biking penuh kegembiraan. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak meninggalkan lantai 3. Melihat Chen Ping dan Chen Biking muncul, Ji-Yun dan yang lainnya bergegas menyambut mereka. Di mana binatang guntur itu? Chen Ping tidak melihat binatang petir itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang petir itu ingin merebut harta karun itu, tapi dipukuli menjadi abu oleh kekuatan yang kuat. Ji-Yun berkata jujur. Apa? Chen Ping kaget. Kalian pasti tahu kalau binatang petir itu ada di alam Mahayana. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa membuat seorang biksu alam Mahayana menghilang menjadi abu dalam satu pukulan. Pada saat ini, mata Chen Ping juga tertarik dengan harta karun di lantai 4. Semua harta karun ini memancarkan cahaya. Pada pandangan pertama, itu tidak biasa. Nona King, apa yang terjadi? Chen Ping bertanya. Chen Biking juga menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya juga belum pernah ke sini, izinkan saya menanyakannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Chen Biking mengambil 2 langkah ke depan, dan kemudian berteriak ke arah aula 4 lantai yang kosong, Hei tua, hei tua. Setelah berteriak 2 kali,
seorang pria kuat dengan tubuh gelap seperti menara besi muncul. Pria kuat itu juga mengenakan baju besi hitam seperti sisik. Setelah melihat Chen Biking, pria kuat itu sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu, apakah kamu Xiao Xing dari lantai 3? "Ya, ini aku." Chen Biking mengangguk. Meski kedua pihak belum pernah bertemu, namun suara kedua belah pihak tetap terdengar. "Kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimana ini mungkin?" Wajah Lao Hei sangat terkejut dan dia bertanya dengan tidak percaya. "Formasi pembatasan telah rusak, jadi saya datang." Chen Biking berkata jujur. Setelah mendengar bahwa formasi terlarang telah dipatahkan, Lao Hei langsung menjadi sangat bersemangat, dan auranya tiba-tiba melonjak. Ledakan. Aku melihat Old Hei meletus dengan aura penghancur surga yang membuat seluruh menara tampak bergetar. Lalu aku melihat cahaya hitam menuju langsung ke lantai 5. Tanda seru, naik. Mendengar perkataan Lao Hei, semua orang terdiam sesaat. Orang ini mengira jika formasinya rusak, dia bisa pergi ke menara. Tapi saat berikutnya, formasi berdarah menyapu, menekan cahaya hitam dalam sekejap. Lao Hei berteriak dengan marah dan bergegas menuju lantai 5 lagi. Kemudian dia ditekan dengan cara yang sama dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah beberapa serangan berturut-turut seperti ini, Lao Hei ditekan dan tidak bisa mencapai lantai 5 sama sekali. "Tuan Chen, apa yang orang ini lakukan?" Ji Yun bertanya dengan sangat bingung. Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, apakah kamu gila?" Chen Biking juga memandang Old Hei dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. "Xiao Qing, beraninya kamu berbohong padaku. Di mana formasinya rusak?" Lao Hei memelototi Chen Biking, merasa dia telah ditipu. Chen Biking berkata tanpa berkata-kata, "Hei tua, saya mengatakan bahwa level formasi saya rusak, tetapi saya tidak mengatakan bahwa level Anda juga rusak. Jika Anda terburu-buru masuk tanpa bertanya dengan jelas, apakah Anda memberi makan anjing di kepala Anda?" "Kamu." Lao Hei terdiam sesaat. Chen Ping dan yang lainnya memandang lelaki tua berkulit hitam itu dan tidak bisa tertawa atau menangis. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini telah berlatih selama ribuan tahun. IQ ini sepertinya tidak sebanding dengan kekuatannya sama sekali. "Buka levelku, aku akan ke menara." Lao Hei berkata pada Chen Biking. "Aku tidak bisa memecahkannya," jawab Chen Biking. "Sial, kamu masih mempermainkanku, kan? Saya tidak melanggar formasi pembatasan, Tuan Chen lah yang membantu memecahkannya." Chen Biking dengan cepat menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata sebelum pria kulit hitam tua itu selesai berbicara. Dia tahu lelaki tua berkulit hitam ini tidak punya otak, jadi dia ingin menjelaskannya. Saat ini, Lao Hei mengetahui keberadaan Chen Ping dan yang lainnya, dan mengabaikan Chen Ping dan yang lainnya pada awalnya. Setelah melihat ke arah Chen Ping dan yang lainnya, Lao Hei mencibir dan berkata, "Xiao Qing, apakah kamu berbohong padaku? Aku hanyalah seorang anak kecil yang telah melewati alam kesengsaraan. Bagaimana aku bisa menerobos formasi terlarang di menara ini? Aku bisa meremukkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Aku tidak bisa mematahkannya. Bagaimana dia bisa mematahkannya?" Lao Hei jelas tidak mempercayainya. Dia mengira Chen Biking berbohong padanya. "Percaya atau tidak, sudah kubilang padamu. Jika kamu bertanya pada Tuan Chen sekarang, dia mungkin bisa membantumu memecahkan formasi terbatas." Chen Biking berkata dengan acuh tak acuh. Melihat nada bicara Chen Biking, Lao Hei memandang Chen Ping, lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Nak, bantu aku menghancurkan formasi ini. Aku tidak perlu membunuhmu. Jika kamu tidak dapat menghancurkannya, aku akan menghancurkan jiwamu." Petik 2. Dari hahaha, Lao Hei, kamu benar-benar orang yang berotak babi. Dengan sikapmu yang memohon, bahkan ayahmu tidak akan membantumu. Mulut, bajingan kecil, saat aku sampai di lantai 5, aku akan mengupas kulitmu, memukul urat dagingmu, dan kemudian mencabik-cabik tubuh baumu.
Chen Ping tertegun sejenak, sedikit sulit dipercaya. Apakah ini sikapnya yang meminta bantuan? Setelah mendengar ini, Chen Biking juga ingin mengutuk. Apa yang dipikirkan orang ini, memohon bantuan seperti ini? Saat ini, suara anak kecil terdengar dari lantai 5. Ada ejekan dalam suaranya, dan omelan itu membuat wajah Lao Hei memerah. Kali ini, wajah Lao Hei menjadi hitam dan merah. Lao Hei berlari ke bawah tangga, mengangkat kepalanya dan berteriak ke lantai 5. Hahaha, kamu tidak bisa bangun, kamu tidak bisa bangun, aku akan membuatmu sangat marah, dasar idiot. Suara anak itu memancing Lao Hei.